Silahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, tidak mungkin saudara tidak menghadapi masalah yang berat dan rumit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masalah itu bisa masalahmu pribadi. Tetapi kalau saudara sudah menyerahkan hidup bagi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak lagi mencintai dunia, hidup suci, hidup tidak bercela, maka saudara akan menghadapi masalah besar, rumit, menyangkut pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak membuat jalan pelayanan kita itu menjadi mudah. Bagaimana Paulus sampai Roma itu bukan perjalanan yang mudah. Sebenarnya Tuhan sangat mudah membuat Paulus sampai kota Roma. Tetapi Paulus harus melewati tahap demi tahap, termasuk dipukuli, dibawa ke penguasa-penguasa di Yehuda, yang waktu itu dibawa ke Kaisaran Roma. Ya. Tahap demi tahap, naik kapal, kapalnya karam. Ia yang dianggap sebagai biang keladinya, dipatok ular. Nah, betul dia ini kan penyebabnya. Tapi kemudian ternyata ular berbisa tidak membunuh dia. Dan seterusnya, sampai kota Roma. Dan ujungnya dipancung, dipenggal. Peta perjalanan pelayanan ini tidak mungkin tidak kita alami, saudaraku. Yang pertama, Tuhan akan memproses kita dengan kerumitan-kerumitan. Dan kita diajar Tuhan untuk mengandalkan Dia dalam persoalan-persoalan pribadi yang kita hadapi. Jangan tenggelam, jangan hanyut dengan masalah-masalah pribadi. Saudara harus berprinsip bahwa hidupku ini pekerjaan Tuhan. Hidupku ini pekerjaan Tuhan. Bagaimana Pak? Bagaimana supaya hidup kita ini menjadi pekerjaan Tuhan? Seperti yang tadi saudara nyanyikan. Mestinya tak lagi kumiliki apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara punya komitmen atau tekad seperti ini, baru saudara bisa menjadi pekerjaan Tuhan. Hidupmu pekerjaan Tuhan. Tentu kesucian tidak bisa ditawar, harus kita mulai agar tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Tidak ada yang kita nantikan selain petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? What must I do, Lord? Menantikan suara Tuhan, bukan nyari-nyari apa yang saudara mau ingini, nyari-nyari apa yang saudara mau miliki. Nah, Tuhan membawa kita kepada perjalanan hidup di mana kita bisa sampai pada tingkat bahwa hidup kita ini pekerjaan Tuhan. Tuhan akan membawa kita kepada kesulitan, keadaan-keadaan sulit sekali. Tetapi kalau hidup kita pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Pasti bela kita. Pasti bela kita. Pasti bela kita. Saudara tidak perlu membela diri.
Tuhan pasti bela saudara. Pasti bela saudara. Pasti bela kita, saudaraku. Hanya kita menunggu waktu Tuhan, saudara. Hidupmu menjadi pekerjaan Tuhan kalau engkau tentu hidup bersih. Kita menantikan kehendak Tuhan segalanya bagi kita. Kita menantikan kehendak Tuhan yang menjadi segalanya bagi kita. Kita perhatikan, saudaraku. Lalu satu lagi yang tidak boleh lupa. Anda tidak boleh punya nilai diri. Tidak boleh. Anda harus dilumatkan, dihancurkan, diremukkan. Supaya nanti kalau saudara dipakai Tuhan luar biasa, jangan sombong. Sebab ketika Anda sombong, wah lebih berat lagi, saudara. Dilumatkan dulu, saudaraku. Kita menjadi tidak berharga dulu, saudaraku, ya. Tidak berharga dulu, ya. Tidak apa-apa. Biar Tuhan nanti yang mengangkat kita. Tuhan buat Anda tidak berharga di mata manusia. Tapi kalau sudah lulus, Tuhan angkat saudara. Salah satu yang Tuhan berbicara kepada saya ketika saya dalam gundah gulana, Tuhan, hancur, nama baikku hancur, Tuhan. Lalu kita merasa tidak dihargai, tidak dihargai. Kau pandang aku siapa? Kau nilai aku siapa? Kok aku seperti comberan di matamu? Tapi Tuhan memang menghendaki kita harus dipandang comberan dulu, saudaraku. Misalnya nama saudara Anu, si A berkata, wah si Anu ini busuk. Si B yang gak tahu menau, busuk emang. Si Anu akan merasa terhina oleh si B. Juga si A. Lu kagak ngerti apa-apa. Bisa lo mengatakan aku comberan. Kau menghina aku. Gitu kan? Harus jadi comberan. Gak apa-apa. Anda tahu Tuhan bicara apa waktu saya merenungkan hal itu? Satu kata yang Tuhan munculkan di hati saya. Satu nama. Yusuf. Yusuf jadi comberan. Kurang baik apa Yusuf? Kurang suci apa Yusuf? Yusuf jadi comberan. Mau menggagahi, memperkosa ruda paksa, pakai bahasa Indonesianya ya. Ruda paksa. Nyonya Potifar. Habis masuk penjara, udah terverifikasi. Buktinya ada ini baju di tangan Nyonya Potifar. Comberan. Apa Yesus nggak jadi comberan di mata orang-orang Yerusalem pada waktu itu? Semua orang berkata comberan. Paulus juga comberan. Tapi ini awal dari seseorang mau dipakai Tuhan. Jadi kalian ya yang masih muda-muda, nggak punya nilai, nggak punya harta, nggak apa-apa. Tuhan angkat kamu nanti pada waktunya. Dan yang paling luar biasa, waktu di pengadilan. Waktu di pengadilan. Si A yang bilang comberan, si B yang bilang comberan baru tahu si Anu itu siapa di kekekalan. Tapi celakanya si A, si B pasti tidak mendapat bagian. Seandainya si Anu comberan pun engkau tidak berhak mengatakan dia comberan. Karena Tuhan yang berhak mengatakan dia comberan. Emangnya kamu tahu? Kalau kita mau dipakai Tuhan saudara, harus dilumatkan dulu. Diremukkan dulu. Jadi kalau Anda masih tersinggung, masih mau dihargai orang, enggak bisa. Tuhan gak bisa makaimu, enggak bisa.
Biar ada STH, MTH, doktor atau penampilan gimana. Nggak bisa. Harus lumat dulu. Diremukkan dulu. Baru bisa. Kita beri tepuk tangan untuk kebenarannya. Jadi waktu Yusuf menjadi comberan di mata orang, itu persiapan. Daud, walah, baru diagung-agungkan, dijatuhkan, diusir. Sampai dia pura-pura gila, betul? Orang lihat dia pura-pura gila karena takut bakal mati kalau tidak pura-pura gila di negeri musuh. Orang-orang asing berkata, wah udah gila nih si Daud yang dulu pahlawan Israel. Kalau Daud tidak pura-pura gila, mati, saudara. Bayangkan kalau jadi orang yang pura-pura gila, dianggap gila. Bayangkan, no choice. Tapi di sini Daud dipersiapkan jadi Raja Yehuda. Hebat ya. Perlu waktu, diremukkan dulu, baru diangkat Tuhan. Itu kesulitan. Tapi nanti di pelayanan muncul kesulitan lain. Lebih besar. Tapi kalau tidak ada kesulitan, engkau tidak melihat kemuliaan Allah. Harus diperhadapkan kolsom laut. Di mana tak ada jalan lain kecuali nyemplung jadi cendol. Apa jadi cendol? Enggak. Laut yang dibelah. Amin. Harus ada keadaan-keadaan yang mustahil. Supaya Anda tahu bahwa Allah kita besar. Allah kita besar. Jadi kita bersyukur kalau kita berurusan dengan Allah yang besar. Pak, nanti kalau sudah tidak ada doa puasa, ada doa lagi. Ya, kalau ini menjadi menu utama dan ruangan ini menjadi kesukaan Tuhan, biar nggak ada doa puasa 30 hari, kita selalu akan meminta waktu Pak Cornelius Kiong taruh jam untuk doa. Bolehlah siapa yang mau khotbah, tapi kalau doa seperti ini tidak boleh ditinggalkan Pak. Ya. Sampai ruangan ini Pak, angus terbakar. Kalau belum angus, belum berhenti berdoa kita. Angus baru Tuhan datang, kita semua naik ke surga. Doa ini, Anda tahu, mesin uap kapal. Ini mesin uapnya yang buat kapal jalan seperti kereta api. Pembakarannya di sini, saudara. Tidak boleh berhenti berdoa. 30 hari lagi nanti Pak, 40 hari lagi. Ya kalau itu nanti buat Anda sakit, tepuk tangan, mau 60 hari lagi. Nanti kita buat hari Selasa, Rabu, 2 hari, nanti hari, tetap terus sampai Tuhan datang. Sambil meriset ya, meriset tubuh kita. Kalau sudah bisa 30 hari, aduh saudara, 2-3 hari itu jadi encer saudara. Seminggu bisa 2 kali, nanti sekali-kali tidak ada, nanti sekali-kali sehari, dan sekali-kali 3 hari. Tunggu pimpinan Tuhan. Kita buka puasa jam 4, jam 5, tidak makan sampai besok jam 4 lagi. Waduh, makan yang paling enak itu satu lauknya, lapar. Betul saudara? Dan obat tidur yang paling bisa kita buat kita nyenyak apa? Capek. Oke. Amin. Saudara senang? Kita orang-orang sederhana, bukan orang-orang hebat. Dan jangan merasa orang-orang hebat. Tadi saya berdoa di situ, kami orang-orang sederhana Tuhan. Bukan orang-orang hebat, dan jangan banyak mulut. Dan banyak bicara di media sosial, sampaikan ayat atau firman, kata-kata yang bagus. Jangan angkat diri sedikit pun. Udah jangan. Oke?
Kita ketemu jam 5 pagi dalam doa pagi. Dan besok suara kebenaran 6:30 kita onsite. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku sekalian. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Perhatikan petunjuk, ku nantikan suara keinginan Bapa sekarang. Mestinya, mari Pak Frankie Song tutup dalam doa. Apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan kami boleh ada di dalam perhimpunan ini. Di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain, kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjadi bagian kami. Terima kasih atas kebenaran firman yang disampaikan. Sejak dulu Tuhan tidak pernah menjanjikan langit hidup kami selalu terang, biru. Namun adanya pekat, akan adanya gelap. Sejak dulu juga Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan hidup kami selalu rata. Ada kalanya curam. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan Tuhan. Tuhan menjanjikan perlindungan Tuhan. Sampai masanya kami menunggu waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Rohani kami. Kiranya Tuhan berkenan menaruh seluruh perkataan-Mu dalam kehidupan beliau. Dan beliau dapat menyampaikan kepada kami, umat-Mu. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Guru Agung kami, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh Roh Kudus yang manis, tinggal menyertai hidup kita malam hari ini sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.